Pemirsa Intens investigasi, perjodohan Abidzar Al-Ghifari anak Umi Pipik dengan Irish Bella belakangan ini makin heboh saja. Di mana awalnya netizen menjodohkan keduanya di saat Abidzar dan Umi Pipik tampak hadir di momen ulang tahun Irish Bella yang ke-28 tahun pada 23 April 2024 lalu. Diketahui Umi Pipik memang dekat dengan Irish Bella. Dan melihat kedekatan sang Umi dengan mantan istri Amar Zoni itu, membuat netizen akhirnya melihat kalau Irish Bella dan Abidzar adalah pasangan yang cocok. Karena itu mereka berusaha untuk menjodoh-jodohkannya. Perjodohan yang makin seperti bola liar itu pun akhirnya membuat Abidzar berkomentar. Lantas seperti apa anak kedua pasangan Umi Pipik dan almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu menanggapinya? Seperti apa juga ia melihat sosok Irish Bella? Apakah masuk dalam kriteria cewek idamannya? Benarkah Umi Pipik tidak mempermasalahkan perjodohan tersebut karena melihat sosok Irish Bella yang religius? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bicara perjodohan, bagi Abidzar Al-Ghifari memang bukan suatu hal yang baru lagi. Pasalnya, wajah tampan yang mirip almarhum sang ayah memang membuat dirinya banyak dikagumi kaum hawa dari anak gadis hingga para ibu-ibu. Dan tak jarang banyak juga ibu-ibu yang mendambakannya sebagai menantu idaman. Begitu juga banyak netizen yang merasa gemas melihat Abidzar yang masih setia dengan status jomblonya. Hal tersebut membuat netizen tidak pernah putus asa menjodoh-jodohkan Abidzar. Sudah beberapa kali Abidzar dijodohkan netizen dengan para selebriti. Di antaranya dengan Shinta Mariska, anaknya Irfan Hakim Aisyah, dan yang terbaru dengan Irish Bella. Usai bercerai dari Amar Zoni pada 1 Februari 2024, Irish Bella memang resmi menyandang status janda dan single parent untuk kedua buah hatinya. Dan melihat kegigihan Irish Bella berjuang membesarkan kedua anaknya, membuat banyak netizen yang salut kepada artis yang kerap disapa Ibel itu. Karena itu mereka juga ingin melihat Irish Bella segera menemukan pengganti Amar Zoni, dan pria yang dianggap cocok adalah Abidzar. Mengetahui perjodohan yang makin heboh itu, akhirnya Abidzar pun angkat bicara. Lantas seperti apa Abidzar menanggapinya? Benarkah karena seringnya dijodoh-jodohkan oleh netizen, membuat Abidzar pun tidak mempermasalahkan perjodohannya dengan Irish Bella? Ya, namanya juga netizen ya, maksudnya mereka selalu punya pandangan tersendiri dan imajinasi sendiri. Kalau perjodohan ya udah, ya iyain aja, maksudnya biar happy aja. Sebenarnya enggak ya, karena dari gue pribadi pun gue paham kalau itu bukan hal yang benar-benar mengganggu gue, bukan hal yang mempengaruhi gue. Jadi ya let it through aja gitu. Abi mah ketawa-ketawa aja, jadi lucu-lucuan. Ya nggak gimana-gimana, namanya juga orang mau jodoh-jodohin, netizen mah bebas-bebas aja, siapapun. Cuma kan jodoh itu kan Allah yang ngatur, yang sudah tentukan, dan anaknya juga kan. Enggak, mereka kenalnya kan aku sama Irish, kalau Abi mah enggak. Jarang main sinetron juga. Ya karena memang diundangnya kan sekeluarga, kan aku sama Irish sudah kayak udah kayak adik gitu, udah udah keluarga banget sama mamanya, mainnya juga udah kayak keluarga. Jadi ya pas diundang kita sekeluarga gitu. Waktu itu Abidzar ulang tahun kan juga Irish datang. Saking menganggap Irish Bella dan Abidzar sebagai pasangan yang cocok, netizen pun tidak lagi melihat status yang melekat pada Irish Bella, yaitu janda dengan 2 orang anak.
Pasalnya, aktris kelahiran Cirebon itu tambah cantik dan juga religius. Sehingga netizen beranggapan tidak ada salahnya jika dijodoh-jodohkan dengan Abizar yang hingga kini masih menjomblo itu. Lalu bagi Abizar sendiri, apakah kriteria yang ada pada Irish Bella sudah masuk dalam kriteria cewek idamannya? Tipe ceweknya sendiri gitu? Nggak ada sih sebenarnya gitu. Nargetin sih enggak ya, nargetin enggak. Karena gua rasa pun jodoh kita nggak pernah tahu siapa. Even kita sampai meninggal pun kita belum tahu jodoh siapa sampai nanti di akhirat. Jadi ya siapa yang dikasih sama Tuhan, ya gitu. Mungkin itu jodohnya, nggak tahu juga. Enggak, yang penting dia baik, nggak ninggalin sholat, seiman udah selesai. Saya mah gimana anaknya, yang penting saya tuh anaknya sholat 5 waktu udah selesai. Karena kalau Allah aja ditakutin, kan pasti dia akan takut dengan suami, akan taat. Nggak tahu ya, nggak pernah cerita. Karena sekarang dia lagi main bola sama kakak iparnya. Lagi seneng main bola dia sekarang. Gitu, tiap pagi latihan. Sementara itu, sebagai seorang ibu, Umi Pipik pun tegaskan kalau zaman sekarang sebenarnya bukan zaman lagi untuk menjodoh-jodohkan orang, tapi semuanya balik lagi ke orang yang dijodohkan. Kalau tidak keberatan, maka tidak masalah baginya. Dan sebaliknya, namanya perasaan memang tidak bisa dipaksakan. Jadi, kalau memang tidak suka pun tidak bisa dibilang pura-pura suka. Itu haknya orang ngejodohin, cuma kan kembali ke anaknya, ya kan gitu. Kan sekarang bukan zamannya Siti Nurbaya lagi dijodoh-jodohin, apalagi anak sekarang gitu. Biarin aja. Iya, aku ketawa-ketawa aja, ya kan hak-haknya orang menjodohkan. Aku juga bilang sama Ibel, banyak yang jodohin, hahaha gitu doang Ibelnya, cuma ketawa aja. Tapi dari respon mereka berdua seperti apa? Ya pada ketawa aja berdua. Ya terserah mangga, kalau saling suka ya monggo gitu kan. Kan kita nggak bisa menyalahkan diri kita, harus kita suka sama siapa, harus itu kan perasaan. Jadi ya biarkan aja, mau netizen ngejodohin sama siapa aja kan, bagaimana dua anak ini. Reaksi Abinya ya dia pernah bilang janganlah gitu, mantannya Ibel teman deket aku semua. Cuma itu aja jawabannya gitu. Ya nggak tahu ya perasaan orang, kita nggak tahu, perasaan anak saya nggak tahu ya. Biarin mereka yang menjalani, siapapun jodohnya yang terbaik aja buat anak saya. Meski menjawab dengan sambil tersenyum, namun Umi Pipik tampaknya memang tidak keberatan jika Abizar dijodoh-jodohkan dengan Irish Bella. Karena itu, ia tampak memberi lampu hijau. Apalagi Umi Pipik tahu betul sosok Irish Bella yang dekat dengannya itu. Di mata Umi Pipik, Irish Bella adalah wanita yang taat terhadap Allah dan pastinya akan taat juga kepada suaminya kelak. Dan yang terpenting, siapapun nanti yang menjadi jodoh Abizar adalah jodoh terbaik dan bisa membuat sang anak hidup bahagia bersama pilihan hatinya. Tapi ya sudah gitu membebaskan dan kayak setuju gitu. Iya, cuma kan nggak tahu Ibelnya ya. Kalau saya sih ya kalau Abi mau ini ya ayo aja gitu. Kalau saya siapapun jodohnya monggo kan gitu. Yang penting kan yang ngejalanin anaknya bukan saya. Anaknya bahagia, anaknya senang ya udah monggo siapapun jodohnya. Udah siapapun lah. Gegernya perjodohan Abizar dengan Irish Bella itu akhirnya diketahui juga oleh Amar Zoni. Dan ia pun memberikan reaksi tak terduga melalui kuasa hukumnya. Meski begitu, sang aktor juga menyampaikan bahwa sebaiknya para netizen menghormati semua pihak karena putusan cerai antara dirinya dan Irish Bella belumlah lama. Jadi masih ada perasaan orang lain yang harus dipertimbangkan di dalamnya. Ya kalau itu ya satu, ya kita minta lah ke rekan-rekan lah ya kan. Maksudnya ya hormati aja dulu proses hukum ini. Barulah dijodohkan, kalau udah ikrah nanti bahwa resmi secara undang-undang ya dari putus dia bercerai, udah keluar akte cerainya, barulah dijodoh-jodohkan. Itu kan namanya orang banyak di luar ini mungkin apa nggak paham hukum tentang perceraian yang berlangsung secara hukum.
Apakah mau pura-pura nggak tahu? Di tengah hebohnya perjodohan yang dilakukan netizen kepada Abidzar dengan Irish Bella, Ahmad Zoni tidak hadir saat sidang perdana. Lalu apa yang menjadi penyebabnya dan seperti apa Humas Pengadilan Negeri Jakarta Barat menanggapinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Thank you. Makasih Silet. Terima kasih banyak Silet. Terima kasih. Terima kasih Silet. Terima kasih. Ini semua buat kalian. Segera hanya di RCTI. Halo, aku Natasha Wilona. Ayo subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Pemirsa Intens Investigasi, di tengah kabar perjodohan mantan istrinya dengan Abidzar, saat ini Ahmad Zoni tengah berjuang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atas penyalahgunaan obat-obatan terlarang ketiga kalinya. Hal yang disayangkan banyak orang dan diduga menjadi salah satu alasan Irish Bella ingin pisah dari Ahmad Zoni. Dan proses hukum pun sedang dijalani kakak Aditya Zoni ini, di mana sidang perdana kasus dugaan penyalahgunaan narkotika Ahmad Zoni ini sudah dilakukan pada tanggal 2 Mei 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dan diketahui sidang perdana tersebut digelar secara e-court. Tentu baik bagi Ahmad Zoni maupun kuasa hukumnya hanya hadir secara daring saja alias tidak datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengikuti sidang yang beragendakan pembacaan dakwaan tersebut. Dan di saat Ahmad Zoni berusaha menguatkan mentalnya sebagai tersangka yang harus siap menghadapi semua resiko terburuknya, salah satunya sulit mendapat keringanan karena sudah tertangkap untuk yang ketiga kalinya, ternyata hakim putuskan sidang ditunda hingga 13 Mei 2024 mendatang. Lantas seperti apa penjelasan Humas Pengadilan Negeri Jakarta Barat terkait penundaan sidang tersebut? Pada hari ini, tanggal 2 Mei tahun 2024. Agendanya jam berapa Pak sidangnya? Kalau agenda sidang seperti jadwal sudah ditentukan, ya, itu pada hari ini persidangan dimulai dari pukul 09.00 secara online, ya, seperti yang sudah disampaikan semua berkas perkara pidana dilakukan secara daring atau online. Jadi semua persidangan sekarang dilakukan secara online. Untuk dakwaannya yaitu melanggar pasal 114 ayat 1, ya, pasal 115 dan pasal 109 ayat 1 dan 35 dan 29. Ancamannya sendiri Pak? Ancamannya pasal 114 yaitu 4 tahun, 19 ancamannya 4 tahun, ya, untuk 112, untuk 114-nya 5 tahun. Ancaman tidak akan mengulangi hasil hakim. Sementara sidang ditunda, kuasa hukum Ahmad Zoni saat dijumpai mengungkapkan hingga saat ini dirinya masih berupaya agar Ahmad Zoni bisa kembali menjalani rehabilitasi meskipun telah 3 kali tertangkap karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dan ia pun selalu mengingatkan Ahmad agar tidak lagi tersandung kasus narkoba yang kesekian kalinya. Diketahui Ahmad Zoni ditangkap di kawasan BSD Tangerang Selatan, Banten pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dan saat penangkapannya, polisi mengamankan barang bukti 4 paket sabu-sabu dengan berat 4,36 gram dan 1 paket ganja dengan berat 1,32 gram.
Lalu benarkah di tengah upaya memperjuangkan rehabilitasi tersebut, Ahmad Zoni tetap merasa galau menghadapi sidang lanjutan kasus penyalahgunaan narkoba yang sudah dilakukannya itu? Tentang undang-undang narkoba kan di situ kan pemakai itu kan wajib diajukan asesmen TAT. Nah, asesmen TAT itu yang menghasilkan apa orang nih apa direhabilitasi atau tidak diperlukan. Peluangnya masih ada Bang? Masih ada peluang? Peluang ya undang-undang, bukan peluang kita buat-buat. Ini kan kita mengajukan undang-undang aja, nggak ada ditanya. Dan kita juga nggak nyinggung itulah, karena kami lebih pertama ya lebih mempersiapkan persidangan. Pastilah, bukan galau masalah Iris saja. Tentu dia mau menghadapi persidangan ketiga ini kan galau juga, kan yang ketiga ini. Karena kan tentu yang perlu dia harus introspeksi diri kan, yang ketiga ini tentu tidak semudah sidang yang kedua, yang ke satu dan kedua. Pasti kan di sini kan ada alasan pemberat nanti kan yang ini kan pasti dia galau lah, karena ini ya tentu hukumnya juga nggak mungkin sama seperti dulu kan. Tinggalkan Ahmad Zoni yang sedang mempersiapkan sidang selanjutnya pada 13 Mei 2024 mendatang, ajang penghargaan Silet Awards juga kembali menyuguhkan kategori-kategori tersiletnya. Dan kali ini akan menguak kategori aktris tersilet. Lalu siapa saja artis yang berhasil menjadi nominatornya? Dan siapakah nanti yang akan membawa pulang penghargaan Silet Awards dalam kategori aktris tersilet? Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Thank you. Makasih Silet. Terima kasih banyak Silet. Terima kasih. Terima kasih Silet. Terima kasih. Ini semua buat kalian. Segera hanya di RCTI. Halo, saya Denny Darko. Saya mengajak kalian semua untuk nonton dan subscribe YouTube channel Intens Investigasi untuk gosip artis, fenomena, keajaiban Indonesia yang terkini, dan yuk kita sama-sama menjadi saksi menuju 3 juta subscribers dari channel Intens Investigasi ini. Pemirsa Intens Investigasi, usai lebih dari 1 dekade, ajang penghargaan Silet Awards kembali akan digelar tahun 2024 ini. Dan dalam pagelaran spektakuler ini, Silet Awards 2024 akan kembali membagikan sejumlah kategori tersilet, di antaranya kategori aktris tersilet. Di mana para nominasinya adalah Angela Gilsha, Dania Salsabila, Isel Frisella, Laura Muan, Lesti Kejora, dan Oci Rosdiana. Dan pastinya perang bintang dan juga persaingan panas para bintang pun akan mewarnai semua nominasi yang diperebutkan, termasuk di kategori aktris tersilet. Ya, nominatornya tidak hanya para artis cantik, namun juga memiliki kemampuan yang sangat mumpuni dalam menghidupkan peran. Lalu, seperti apa kebahagiaan mereka atas pencapaiannya masuk ke jajaran nominasi aktris tersilet? Dan siapakah yang nantinya akan membawa pulang penghargaan Silet Awards dalam kategori aktris tersilet? Jangan lupa vote aktris sinetron kesayangan Anda lewat Instagram official RCTI dan RCTI Plus. Wow, pastinya aku bangga dan insya Allah Cinta Berakhir Bahagia bisa menang. Yang aku notice dari karakter Ayu itu dia sangat emosional. Jadi kalau dia marah dia nggak bisa tahan, kalau dia sedih dia juga nggak bisa tahan, nangis. Pokoknya emosional banget sih anaknya. Biasanya aku cuma mikirin kayak kalau aku ngalamin ini dan aku pengen
express feeling aku, kayak beneran aku express aja gitu. Kayak misalnya aku marah ya udah aku keluarin aja gitu. Ya. Pertama kali sih masuk nominasi tersilat ini. Puji Tuhan sih, karena kita lagi tayang sekarang dan ratingnya juga puji Tuhan lagi bagus. Mungkin dari situ ya terpilih jadi sinetron tersilat. 3 bulan ini lancar banget, happy, terus semua kru pemain juga happy, nggak ada kendala apa-apa sih. Gak nyangka sih, karena berarti kita diterima sama masyarakat itu tadi. Udah serah aja sama Allah. Kita kerja emang pure buat berkarya sebaik mungkin. Itu sih, jadi nggak pernah berambisi kayak harus menang, harus rating 1, harus ini nggak pernah. Kita jalanin aja sejauh ini sih. Sebaik mungkin aja bekerja dengan tulus, bekerja sebaik mungkin. Harus terus belajar dan memberikan yang terbaik untuk pemirsa. Pastinya aku bersyukur, ya mungkin ini semua juga nggak terlepas dari semua dukungan teman-teman semua di rumah, termasuk semua fansnya Cinta Tanpa Karna. Terima kasih. Untuk bisa masuk nominasi aja itu udah sebuah kebanggaan tersendiri. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.